Semoga siapapun orang yang menonton video ini, mudah-mudahan Anda adalah salah satu orang yang tidak terdampak terhadap ketidakjelasan ekonomi yang diprediksi pada tahun 2023 akan gelap nanti. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kita semua yang berdoa, kita semua yang berharap. Banyak para tokoh dunia mengatakan, termasuk juga presiden kita Bapak Joko Widodo, pada setiap pidatonya bahwa pada tahun 2023 nanti akan terjadi ketidakjelasan dan juga ketidakseimbangan ekonomi dunia. Lantas itu juga tentunya memberikan dampak kepada perekonomian di negara kita. Banyak yang memprediksi bahwa pada tahun 2023 nanti ekonomi kita akan gelap. Gelapnya seperti apa tentunya kita belum tahu, karena ini adalah berupa prediksi oleh para pakar. Lantas apa yang harus kita sebagai masyarakat persiapkan untuk dalam menghadapi ketidakjelasan ekonomi yang akan terjadi pada tahun 2023 ini? Tentunya ini menjadi pengingat untuk kita yang saat ini sedang menjalani hidup pada tahun 2022, tepatnya pada kuartal keempat. Lalu apa saja yang harus kita persiapkan dalam menghadapi kemungkinan hal tersebut bisa terjadi? Ya, tentunya kita tidak berharap hal tersebut bisa terjadi. Mudah-mudahan semua itu hanyalah prediksi, dan juga kedepannya nanti tentunya tidak semengerikan apa yang telah diprediksikan. Tapi sebagai masyarakat yang cerdas, tentunya kita harus mempersiapkan segala kemungkinannya. Karena jangan sampai pada saat nanti hal tersebut memang benar-benar terjadi, kita barulah sadar kita belum mempersiapkan apa-apa. Lalu apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil yang diprediksikan pada tahun 2022 ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak income stream ataupun pundi-pundi penghasilan. Ini tentunya berlaku untuk siapa saja, baik itu Anda sebagai business owner, Anda sebagai karyawan, ataupun Anda sebagai generasi muda yang masih sedang mencari pekerjaan. Karena segala kemungkinan bisa terjadi. Kita bisa belajar dari pandemi sebelumnya bahwa banyak sekali usaha atau UMKM yang terpukul oleh pandemi sehingga mengakibatkan gulung tikar. Dan dari sana tentunya ini menjadi pelajaran untuk kita menghadapi kemungkinan yang akan terjadi pada tahun 2023 nanti. Kemudian untuk para generasi muda, banyaklah belajar ilmu-ilmu baru. Karena apa? Karena dengan belajar ilmu-ilmu baru, kita bisa mendapatkan wawasan untuk bisa menghasilkan income stream yang baru. Kita bisa belajar dari ilmu-ilmu tersebut, bisa dari mana saja. Bisa dari buku, dari kelas-kelas offline, ataupun kelas-kelas online atau online course. Kemudian bisa dari YouTube, bisa diakses secara gratis. Dan bisa jadi dari sedikit ilmu yang Anda pelajari, ini akan memberikan dampak besar terhadap nasib ataupun ekonomi diri Anda ke depannya. Resesi memang tidak mengurangi kapasitas rezeki kita, karena rezeki kita tentunya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sebagai manusia juga harus mempersiapkan ikhtiar untuk kemungkinan terjadi untuk menghadapi kondisi perekonomian yang tidak jelas ke depannya. Persiapan yang kedua adalah cost leadership. Cost leadership adalah strategi untuk mengefisiensikan segala cost atau biaya-biaya pengeluaran yang ada, baik itu pada bisnis Anda, pada kehidupan pribadi Anda. Artinya kita di sini harus memang betul-betul pandai untuk mengatur segala bentuk pengeluaran, baik itu pengeluaran yang sifatnya produktif ataupun yang sifatnya konsumtif. Kita harus benar-benar mengatur mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang bukan kebutuhan. Ini juga berlaku bagi Anda yang memiliki usaha. Dalam perusahaan tentu kita harus mengefisiensikan segala pengeluaran. Kalau kita bisa merekrut karyawan newbie, kemudian kita latih dan dia belajar, kenapa harus kita merekrut karyawan yang expert yang kita bayar mahal? Nah, tentunya kita di sini dituntut untuk cerdas finansial, untuk benar-benar memfilter apa yang sebenarnya kita butuhkan dan apa yang tidak kita butuhkan. Persiapan yang ketiga adalah tetaplah
hidup minimalis atau sederhana. Hidup sederhana bukanlah sesuatu yang tidak baik, tapi hidup sederhana adalah prinsip. Ya, boleh saja mungkin saat ini omset Anda sedang naik, income Anda sedang naik, pendapatan Anda semuanya sedang naik, atau gaji Anda sedang naik. Tapi yang tidak boleh dilakukan adalah jangan sampai gaya hidup Anda juga ikut naik. Tetaplah hidup sederhana, sesuaikan dengan kebutuhan hidup Anda. Dari total penghasilan Anda itu, gunakan rumus sepertiga. Sepertiga untuk biaya hidup, sepertiga untuk investasi, dan sepertiga untuk berbagi. Dalam kondisi resesi, leadership Anda akan sangat dipertaruhkan. Baik leadership dalam perusahaan maupun leadership dalam memimpin diri kita sendiri. Persiapan yang keempat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil pada tahun 2003 ini nanti adalah usahakan jiwa kita, diri kita dalam kondisi tetap tenang. Rumusnya adalah yang tenang, yang menang. Rezeki kita semuanya sudah diatur, dan ini tentunya menjadi penyemangat atau memberi ketenangan kepada diri kita masing-masing. Namun, kita juga tidak boleh melupakan untuk tetap berikhtiar. Kita harus menyerahkan sepenuhnya rezeki kita, hidup kita, nasib kita hanya kepada Allah SWT. Ingat, uang atau cuan itu adalah hasil dari bentuk ikhtiar kita, kerja kita, bisnis atau jualan kita. Tapi rezeki itu adalah dipancing dengan cara amal soleh. Banyak orang di luar sana yang tidak bekerja, tapi dia punya banyak rezeki. Tapi banyak juga orang yang bekerja, tapi sedikit rezekinya. Jadi tanamkan konsep ini pada diri kita masing-masing agar menjadi pedoman untuk diri kita tetap tenang dalam menghadapi kondisi apapun ke depannya. Semoga siapapun orang yang menonton video ini, mudah-mudahan Anda adalah salah satu orang yang tidak terdampak terhadap ketidakjelasan ekonomi yang diprediksi pada tahun 2023 akan gelap nanti. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kita semua yang berdoa, kita semua yang berharap, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan apa yang diprediksikan itu tidak terjadi. Dan saya berharap mudah-mudahan pada tahun 2023 nanti usaha Anda, karya Anda semua akan melesat, melejit jauh lebih daripada yang sekarang. 4 poin yang saya sampaikan tadi tentunya ini menjadi pedoman untuk kita dalam menghadapi kondisi ketidakjelasan ke depannya. Kalau Anda punya pendapat yang lain, silahkan share di kolom komentar. Kita berbagi, berdiskusi. Mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman yang lain. Semoga bisa bermanfaat, membantu untuk kehidupan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya.